Oke, kita saat ini sudah terhubung juga bersama dengan Saka Tatal. Selamat sore, Saka. Agak terasa. Ya, selamat sore. Oke, Saka Tatal, mungkin yang pertama ini ya, yang jadi keinginan atau dasar Saka Tatal pengen ngajuin PK itu apa sebetulnya? Karena Saka ini tidak merasa bersalah dan Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Saka ini minta keadilan supaya nama baik Saka itu pulih kembali seperti dulu lagi. Baik. Oke. Nah, ini gimana ceritanya? Kenapa Saka Tatal yakin bahwa Saka Tatal ini nggak bersalah? Karena yang menjalankan Saka, bukan orang lain. Jadi Saka yang tahu keadaan Saka waktu posisi malam kejadian itu Saka ada di mana, sama siapa, kan Saka yang ngalamin, bukan orang lain. Oke, yang dialami Saka Tatal gimana waktu itu? Pas malam kejadian Saka posisi sama kakak saya ada di rumah Adikun. Oke, jadi tidak ada di lokasi kejadian waktu itu ya? Tidak ada. Oke, Baik. kita menuju ke Mbak Titin mungkin ya. Mbak Titin, ada saksi yang akan dihadirkan yang bisa menguatkan pernyataan Saka tadi nggak? Nanti di persidangan peninjauan kembali, Mbak Titin. Gini Pak, kalau saksi-saksi dulu kan memang pernah dihadirkan tetapi diarahkan sesuai BAP gitu Pak. Kita juga sedang mempertimbangkan saksi-saksi lain yang kayak kemarin memang adanya kehadiran Dede yang tiba-tiba yang sebetulnya dulu kenapa 8 orang itu ditangkap karena ada pengakuan dari Dede dan Aek yang menyatakan melihat terjadinya kejar-kejaran, melihat pemukulan dan menyebutkan secara spesifik siapa-siapa saja pelakunya. Kita juga sedang mempertimbangkan itu apakah bisa dihadirkan atau tidak. Karena kalau misalnya Dede menyatakan dia tidak pernah melihat peristiwa tersebut, berarti apa yang terjadi 2016 pada tanggal 27 Agustus itu memang tidak pernah terjadi. Jadi mudah-mudahan kita juga dengan tim sedang menggodok itu, apakah ada saksi-saksi, karena kan sekarang bermunculan saksi-saksi yang awalnya tapi begitu sulit mencari saksi, Mbak. Itu, Mbak. Baik, Mbak Titin, selain pemulihan nama baik dari Saka Tatal bahwa Saka Tatal ini bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki, tuntutan dari kuasa hukumnya apa, Mbak? Sebetulnya kalau untuk PK itu dulu yang sangat kita perlukan adalah pemulihan nama baik Saka dan mengembalikan harkat dan derajatnya. Kita fokus ke itu dulu, Mas. Tidak ada tuntutan lain yang secara spesifik kita sebutkan. Oke, baik. Kita menuju ke Pak Beni Mamoto yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Pak Beni, ini kita masih menunggu ya nanti jalannya sidang peninjauan kembali tanggal 24 seperti apa, sikap dari majelis hakim seperti apa. Kalau Kompolnas sikapnya seperti apa Pak? Kalau nanti majelis hakim menolak atau menerima gugatan peninjauan kembali Saka Tatal? Ya, yang pertama tentunya kami dari Kompolnas mengapresiasi upaya penasihat hukum untuk mengajukan PK ya. Kenapa? Karena perkembangan yang terjadi sekarang ini kan banyak saksi-saksi, banyak terpidana yang kemudian mencabut keterangannya. Terlepas dari alasannya apa, motivasinya apa. Kemudian kita juga tahu bahwa sesungguhnya putusan ini sudah inkrah, sudah pernah diajukan gerasi. Nah, oleh sebab itu, dengan upaya PK ini diharapkan kalau nanti bukti-bukti diajukan ke pengadilan dan hakim menyatakan bahwa itu novum, ini tentunya akan berkontribusi nanti pada saat proses penyidikan lanjutan untuk menuntaskan kasus ini. Oke, artinya itu kalau misalnya dikabulkan, Seperti kalau itu. ditolak bagaimana Pak opsinya? Sikap dari Kompolnas bagaimana? Ya, kalau ditolak kan kembali pada putusan semula yang sudah inkrah tadi. Baik, lalu upaya apa yang harus dilakukan pihak kepolisian kalau misalnya sampai diterima PK dari Saka Tatal ini? Apa yang harus dilakukan pihak kepolisian untuk mencari tersangka dari pembunuh Vina dan Eki ini? Ya, yang pertama kami menyarankan agar penyidik tidak buru-buru ya, karena tidak ada terikat masa penahanan dan sebagainya, agar secermat mungkin kalau perlu menelusuri kembali sejak awal, jadi nanti bisa bersinergi dengan pengawas internal yang sudah melakukan audit investigasi,
temuannya apa, sehingga nanti ketika melangkah membuka kembali penyidikan ini sudah cermat dan akurat. Oke. Nah, adanya PK ini baru satu. Kita mendengar bahwa terpidana yang lain juga akan mengajukan. Nah, diharapkan ketika nanti PK-PK tadi ada novum-novum, ada saksi-saksi baru yang sebelumnya belum diperiksa, kemudian ada korelasinya dengan penguatan pembuktian, ini tentunya akan membantu proses penyidikan ke depan. Seperti itu. Oke, baik, kita menuju ke Pak Nasrullah. Pak Nasrullah, kalau kita bicara soal bukti, bukti itu kan ada keterangan sejumlah saksi dan juga dokumen dan lain sebagainya. Tapi strata paling tinggi dalam kacamata hukum itu apa, Pak? Apakah keterangan saksi atau bentuk dokumen? Jadi gini, beda dengan hukum perdata. Dalam hukum pidana, 5 alat bukti yang disebut surat, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, tidak ada yang satu lebih kuat dari yang lain. Semua itu akhirnya disaring oleh keyakinan hakim. Ya, kalau hakim yakin, ya diambil bukti itu. Kalau ada 100 saksi, kalau hakim tidak yakin, itu semua dikesampingkan. Karena keyakinan hakim di sini dihormati dalam sistem hukum kita. Nah, kemudian saya ingin katakan bahwa tadi kan ada pertanyaan diajukan, ini nanti apa polisi akan hadir di persidangan PK? Para pihak di dalam kasus PK bukan polisi, tetapi terpidana dan kuasa hukumnya atau ahli warisnya, dan ke lembaga kejaksaan, juga bukan penuntut umum, tapi lembaga kejaksaan. Kalau dibilang penuntut umum adalah jaksa yang dulu menuntut perkara ini tidak. Tidak harus jaksa yang menuntut perkara itu, tetapi lembaga kejaksaan mewakili negara. Nah, kemudian sidang PK ini ada 2 tahap. Tahap awalnya disidangkan di pengadilan negeri untuk memeriksa bukti-bukti itu, karena tidak mungkin PK itu bukti-bukti itu diperiksa di Mahkamah Agung, tidak. Jadi kalau harus hadir saksi ahli dibawa ke Mahkamah Agung di hakim PK, nggak mungkin, meledak itu nanti PK-nya. Makanya diperiksa semua bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di pengadilan negeri setempat. Nah, nanti hakim pengadilan negeri setelah mendengar bukti-bukti, syarat-syarat saksi-saksi yang diajukan, terpenuhi syarat formil material terhadap bukti-bukti yang diajukan, baru rekap dari itu nanti ya yang tertuang di dalam berita acara persidangan dikirim ke Mahkamah Agung melengkapi dokumen bukti, dokumen risalah PK dari terpidana atau kuasa hukum. Nah, sekarang saya sedikit ingin jelaskan bahwa bukti yang disebut bukti baru atau novum itu bukan berarti bahwa dia boleh diulang. Bukti baru itu adalah saksi, keterangan saksi atau ahli atau surat atau keterangan terpidana yang sebelumnya belum dibunyikan. Kalau pengulangan, persis seperti pengulangan ansih, itu dia tidak termasuk bukti baru. Nah, bisa saja saksi yang baru itu dia mencabut keterangan yang lama, diberikan keterangan yang baru, itu di bawah sumpah. Nah, hakim tetap akan menilai ini adalah suatu rekayasa atau bukan. Nah, tadi ada pertanyaan kepada Pak Beni yang mengatakan ini apa yang harus dilakukan oleh polisi. Saya salut dengan pertanyaan Anda itu, karena apa? Bukan dalam konteks melawan PK, tetapi ya kalau nanti, ini kita bicara kalau diterima PK, berarti kan tidak ada, padahal ada korban sudah meninggal, berarti terpidana nggak ada. Nah, berarti di sini negara harus bergerak mencari yang sebenarnya. Tapi jangan lagi mengulang kesalahan-kesalahan yang sama. Capek nanti Pak Beni jadi bemper melulu. Beliau kan akhirnya selama ini bagaimanapun Kompolnas seharusnya berdiri tegak lurus. Tapi di sisi lain nggak mungkin beliau tidak menjaga kepentingan institusi. Kita semua juga menjaga kepentingan institusi. Kepolisian jangan hancur kayak begini nih. Ya, jika sidang PK ini diterima oleh hakim, apakah ini akan berpengaruh ke 7 terpidana yang saat ini masih ditahan? Oh, sangat berpengaruh. Kalau sidang PK ini diterima, diputuskan oleh hakim Mahkamah Agung bahwa PK-nya diterima, maka
mereka lain itu putusan yang menerima PK ini bisa dijadikan bukti baru. Putusan yang menerima PK ini bisa menjadi bukti baru untuk kepentingan dirinya juga. Sangat berpengaruh, sangat. Artinya bisa membuat 7 terpidana ini bebas ya, Bang? Ini buktiin kuasa hukumnya, Anda sudah melakukan sesuatu yang tentu tidak mudah. Pengacara-pengacara kaya raya di Jakarta ini mau turun untuk membela ini. Mereka hanya mau turun kadang-kadang untuk dapat gambar di televisi, habis itu hilang. Ya. Saya salut Anda berjuang. Tapi saya juga mengharapkan kepada Anda, tegakkan hukum dengan yang benar. Jangan hanya memenangkan perkara, lihat yang seadil-adilnya sebenar-benarnya. Perjuangan harus dilakukan, tapi dengan niat menegakkan kebenaran dan keadilan. Bukan hanya memenangkan perkara. Maaf Bu Titin ya, saya harus menyampaikan itu juga. Baik, Pak Beni, kita ke Pak Beni Mamoto. Pak Beni, kan ini kita juga melihat bahwa Kapolri ini mengatensi betul kasus ini dengan menurunkan Propam dan Itwasum. Ini Anda melihatnya seperti apa? Yang tepat, karena apa? Dari membaca putusannya sendiri, di sana kan ada kelemahan-kelemahan. Contohnya pendekatan secara scientific crime investigation tidak dilakukan. Di situ penyidik bersaksi bahwa CCTV tidak diperiksa karena saya tidak pakar di bidang itu. Ini kan sesuatu yang fatal. Nah, oleh sebab itu tim dari pengawas internal sudah turun, sudah mengaudit, sudah mendengar keterangan para pihak yang menangani kasus ini. Nah, ini menjadi bahan evaluasi ke depan. Termasuk rekomendasi kami untuk setiap penanganan kasus, maka pendekatan secara saintifik ini dikedepankan. Tidak pengakuan tersangka, tetapi dengan saintifik ini maka ketika mencabut keterangannya pun hakim tetap punya keyakinan seperti itu. Oke, baik, kita menuju ke Mbak Titin. Mbak Titin, selain tadi 4-5 novum berupa visual, bukti kuat apa saja lainnya yang akan dihadirkan oleh tim kuasa hukum di sidang PK Rabu besok? Itu sudah tertuang di memori PK, Mbak, yang tentu saja kaitannya dengan kehilafan hakim. Cuma kan saya tidak bisa membeberkan materinya seperti diuraikan secara jelas. Tapi kan hukum itu yang kita sampaikan lebih dari 10 sih, Mbak, gitu. Tapi yang 4-5 itu bentuknya visual. Itu sih yang bisa saya jelaskan, saya nggak bisa panjang lebar ceritanya. Baik, terakhir Mbak, seberapa yakin Anda dapat memenangkan sidang PK ini? Saya punya keyakinan yang luar biasa, apalagi dengan dukungan media, dengan dukungan masyarakat Indonesia. Terima kasih luar biasa, karena sebetulnya saya begitu meyakini kalau saat ada 7 terpidana lainnya tidak pernah melakukan perbuatan yang seperti yang dituduhkan dalam putusan. Tapi saat itu di 2016-2017, saya sudah melakukan berbagai upaya, tetapi memang kondisinya juga tidak memungkinkan. Kekuatan massa juga justru menyatakan pelaku harus dihukum seberat-beratnya. Padahal saya punya keyakinan, saya juga punya keyakinan 7 terpidana itu tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan. Terutama dari persidangan saksi-saksi jalannya sidang peninjauan kembali pada Rabu esok. Mbak Titin, terima kasih banyak atas waktunya. Kemudian Saka Tatal, Pak Beni dan juga Pak Nasrullah atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu.